Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dulur. Kumaha daramang? Kumaha mingguan kamari nyatena mugi wararegnya. Oke, pedak deui sareng aing di dia di programna Radar Sepekan. Nah, panginten ayeuna atos minggu katilu nya di sasihna Juli 2022. Aang bade ngagelarkeun sababaraha berita pangintennya anu dikempelkeun ku pihak redaksi salami samingguan ieu. Anu pertama aya ieu makhluk biadab dewa nya anu tos micen darah daging nyalira. Kurang tingali beritana sapertos kumaha. Penemuan sesosok bayi perempuan di semak-semak sebuah gang di Kampung Panyusuhan, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Senin dini hari sempat membuat geger warga. Tangisan bayi yang masih merah itu terdengar ke telinga warga setempat. Warga yang mengecek lokasi dan mendapat bayi tersebut langsung membawanya ke Puskesmas Ciawi. Berdasarkan keterangan petugas Puskesmas Ciawi, kondisi bayi dalam keadaan sehat dengan berat 2,2 kg dan panjang 44 cm. Begitu ningali ke bawah, kelihatan bayi gitu. Pada saat itu ari-arinya masih menempel atau sudah terlepas, Pak? Ya nggak kelihatan, nggak begini. Ari-ari menempel. Masih panjang, balinya nggak ada. Balinya nggak ada. Sama anak saya diseluri ke bawah, barangkali ada darah dari ya. Darah. Nggak ada gitu. Itu digeletakkan begitu saja atau pakai alas? Enggak, nyat. Begitu saja. Polos. Sementara itu, polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk dilakukan penyelidikan. Menerima informasi bahwa di wilayah hukum Polsek Ciawi ditemukan bayi yang baru dilahirkan dan ditinggal oleh ibunya, dan bayi sekarang sudah diamankan di Puskesmas Ciawi, sudah dilaksanakan perawatan oleh pihak Puskesmas dan alhamdulillah bayi dalam keadaan sehat. Dalam mengungkap pelaku buang bayi tersebut, pihak kepolisian akan mengecek CCTV di sekitaran tempat ditemukannya bayi tersebut. Hingga kini bayi perempuan itu masih berada di Puskesmas Ciawi untuk mendapat perawatan. Rifki Sayabani, Radar TV melaporkan. Kumaha pikiran anaknya? Dah, anu namina melakukan sesuatu teh, panginten kedasaran tanggung jawab nasanes. Dah. Nyamugi awe tiasa ningali tayangan ieu tiasa tersentuh hatina kecuali mun tos teu gaduh hate panginten nya. Nyamugi awe tiasa enggal-enggal kapendak eta ibuna nya. Sareng alhamdulillahna untung we bayina sehat. Kumaha pami misalnya digelatakeun di jalan tos di hakan ku binatang liar kan langkung nambi deui ta dosana panginten. Tak kitu lur. Berita salajengna panginten minggu-minggu kamari kantos dibahasnya ku merebakna penyakit DBD di urang. Ayeuna nu langkung-langkung meningkat intensitasna. Tah ayeuna aya deui korban ti penyakit DBD eta. Kamari teh tos 2, ayeuna nambih deui hiji cenah saurna. Urang tingali liputanana. Kasus DBD di Kota Tasikmalaya belum terkendali. Dari data sistem informasi demam berdarah dengue Kota Tasikmalaya, hingga Selasa siang jumlah kasus mencapai 1.190 kasus dengan kematian mencapai 21 kasus. Terjadi penambahan angka kematian sebanyak 2 kasus hanya dalam rentan waktu 4 hari. Mirisnya,
Melalui pesan singkat kepada Radar TV, Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Abdullah Mubarok menuturkan, usai kematian akibat TBD di wilayah Kelurahan Sukamanah dengan korban 2 orang di kelurahan yang sama, Minggu sore, bocah berusia 6 tahun berinisial YMN meregang nyawa akibat TBD, yang rumahnya hanya terhalang 1 rumah saja dari korban sebelumnya. Sebelumnya, Abdullah Mubarok menuturkan bahwa kasus kematian akibat TBD di kota Tasikmalaya tertinggi se-Indonesia. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara bersama-sama. Ini sudah kematian tertinggi se-Indonesia. Memang sebenarnya kalau penyakit DBD itu kembali lagi kepada perilaku hidup bersih dan sehat di keluarganya. Kalau tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk, ya kondisinya pasti seperti ini. Nyamuk pembawa DBD di kota Tasikmalaya diketahui sudah memiliki kekebalan luar biasa. Jika ditemukan anak demam, baiknya segera dibawa ke puskesmas agar bisa dicek dengan NS1 untuk membedakan apakah si anak DBD atau hanya demam biasa. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan. Tah kitunya dulur-dulur sadaya anu namina penyakit anu tos janten. Ya kasusnya sangat meningkatnya, bahkan saurna tertinggi urang teh se-Indonesia teh di kota Tasik teh tertinggi. Jadi mugia kanggo kapayuna para wargi sadaya tiasa langkung memperhatoskeun lingkunganana, langkung tiasa ngabersihkeun lingkunganana. Janten sepados si jentik-jentik nyamuk teh teu gampil beredar, teser beredar gitunya di lingkungan orang. Pamitos jantan korban gitu bade ngalapatkeun saha. Da ieu mah urusana sanes bade ngalapatkeun atanapi nuduh ka sasahanya. Da ieu tanggung jawab urang sasarangan ieu teh. Jantan sakali deui dulur-dulur mugia tiasa ngemutan tatanggi-tatanggina sareng lingkunganana. Langkung diperhatoskeun deui nya. Kangge salajengna aya peredaran sabu deui anu tos diungkap. Saatos pariwara berikut. Para dulur, ieu nu kedah diwaspadaannya ku urang-urang. Kota Tasik sakali deui mendakan pangedar sabu anu jumlahna saurna ratusan juta. Sapertos kumaha liputanana urang tingali ieu. Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota kembali meringkus pelaku penyalahgunaan obat terlarang periode bulan Juli 2022. Hal tersebut disampaikan saat melakukan press release di halaman Mako Polres Tasikmalaya Kota Jumat pagi. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Ajari Kurniawan menyampaikan pihaknya berhasil meringkus 3 bandar narkoba di wilayah kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, pihaknya berhasil mengamankan salah satu barang bukti narkoba jenis sabu seberat 67 gram. Jika dirupiahkan, totalnya mencapai 130 juta rupiah. Pengungkapan kasus narkoba dengan jumlah cukup besar ini dinilai Kapolresta sama dengan berhasil menyelamatkan 300-an lebih generasi muda atau masyarakat dari barang haram narkoba, karena dari 1 gram sabu biasanya digunakan oleh sekitar 5 orang. Selain sabu, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa 7,44 gram ganja kering serta 78 tablet pil kuning berlogo MF. Kali ini alhamdulillah Narkoba Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam satu jaringan kurang lebih 67 gram, di mana 67 gram itu kalau ditaksir dengan rupiah kurang lebih 130-an juta. Kemudian juga dengan kita berhasil melakukan pengungkapan kasus sabu-sabu ini, kita juga berhasil menyelamatkan kurang lebih 300-an generasi muda atau masyarakat.
Ketiga tersangka bakal dikenakan pasal berbeda tergantung jenis narkoba yang diedarkan sesuai Undang-Undang RI tentang Narkotika dan Kesehatan. Mereka terancam hukuman minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Rifki Saibani, Radar TV melaporkan. Tah gitu atuh para dulurnya. Mengucapkan salut sareng selamat ke Polres Kota Tasikmalaya anu tos ngungkap peredaran sabu di Kota Tasik sareng newakan bandar-bandarna. Tah iya anu salaresna keputusan anu tepat. Cik atuh newak teh bandar-bandarna lain sekedar user atau pengguna unggulnya. Karena namina pengguna mah nya panginten eta tiasa janten anjeuna jantan korban atanapi memang dipengaruhi gitu sateacana. Tah upami misalnya ngengingkeun anak bandar eta halus pisan. Nah, mugia kangge kapayuna langkung seueur deui bandar-bandar tewakan di Tasiknya. Kangge dulur-dulur anu sadep pisan kana jeroan nya, terutama jeroan ti sapi ya atanapi ayam. KHD mang KHD. Soalnya ieu tos ditemukeun deui aya cacing pita di barang-barang nu dikonsumsi ku urang-urang. Urang tinggalinya beritana. Selama Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar menggelar postmortem atau pemeriksaan hewan kurban pasca disembelih. Selain daging, bagian tubuh hewan kurban yang diperiksa diantaranya limpa, paru, dan hati. Hewan kurban yang terinfeksi cacing pita dapat diketahui dari ciri-ciri fisik, diantaranya kurus, bulu kusam, mata sayu, dan kurang nafsu makan. Meski tidak membahayakan kesehatan, tetapi hati yang telah terinfeksi cacing pita sepatutnya dibuang atau tidak dikonsumsi. Pasalnya, nutrisi yang terkandung sangat berkurang karena sisa makanan cacing. Kalau dari luar biasanya mah apalagi sapinya baru datang ya dari pasar gitu, itu susah kelihatan karena biasanya kalau udah bersifat kronis itu tidak nampak. Tapi biasanya ciri-ciri fisik kelihatannya kurus, sapinya kurus. Bulunya agak-agak kusam, terus matanya sayu, dan makannya juga tidak banyak. Cacing. Ya. Secara langsung tidak berbahaya, cuma mungkin untuk yang namanya bekas makan cacing ya mungkin kualitas itunya nutrisinya juga udah berkurang, sisa dari mereka hidup di situ. Pihak DKPPP Kota Banjar mengimbau masyarakat jika akan menyembelih ternak untuk dikonsumsi agar mengecek terlebih dahulu proses pemeliharaan dan pakannya. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Tah, gitunya dulur-dulur anu namina nanti jeroan sareng dia ayeuna panginten anu rentan penyakit mulut dan kuku teh geuninnya anu kanggo hewan-hewan kurban nya saperti sapi, tapi da domba sareng kambing mah tepatos seueur kasus nanya. Tah, mugia orang-orang yang tiasa nilikan gitunya ketika orang ngengingkeun hati atanapi jeroan nu sanes panginten aya perbentenanana terutama dina hati biasana sok aya bolong-bolong na eta anu tilas rute nasi cacing eta gitu. Nya mugia wae para wargi sadaya, para dulur-dulur sadaya tiasa waspada nya. Dan mudah-mudahan kamari nutos ka emam ge sehat. Ke salajengna aya berita heboh deui ti Garut ya. Anu tepu-tepu deui wae nya. Urang tingali satos pesan-pesan berikut. Dulur-dulur nu di Garut, ya hiji deui berita penipuannya, pelaku penipuan anu tos kenging, anu modusna ngamainkeun di minyak goreng. Cik urang tingali kumaha beritana.
Seorang ibu rumah tangga berinisial MW, warga Kecamatan Limbangan yang berdomisili di Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Garut, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Garut. IRT tersebut diduga telah melakukan penipuan terhadap 20 korbannya dengan modus dapat menyediakan minyak goreng dengan harga murah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti, diantaranya sejumlah kwitansi bukti pembayaran, percakapan antara korban dengan pelaku yang telah di-print out, kartu ATM, serta barang bukti lainnya. Dalam kasus tersebut, rata-rata korbannya mengalami kerugian mulai belasan hingga puluhan juta rupiah. Total uang yang telah dikumpulkan oleh tersangka mencapai 1,9 miliar rupiah. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono mengatakan, dalam kasus ini, pelaku mengelabui korbannya dengan berjanji bisa memberikan minyak goreng dengan harga murah dan stok melimpah. Padahal setelah korban memberikan uang untuk pembelian minyak goreng, barangnya pun tak kunjung diterima, sehingga para korban melaporkannya kepada polisi. Terkait pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi adalah penjualan minyak goreng di bawah harga standar. Adapun untuk kejadian tindak pidana ini itu berawal dari bulan 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. TKP domisili dari pelaku itu adanya di Pasar Pamengpe, ya, Kecamatan Pamengpe. Untuk tersangka yang berhasil kami amankan, inisial adalah NW, umur 31 tahun. Ini sebenarnya warga Limbangan, tetapi domisilinya adanya di Pamengpe. Untuk jumlah total korban dari penipuan bermoduskan penjualan minyak goreng di bawah standar ini, itu ada total yang sudah melapor ke kami ada 20 orang. Namun demikian kami masih membuka pengaduan apabila memang ada korban-korban lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di kamar tahanan Polres Garut sambil menunggu berkasnya dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Dia dijerat pasal penipuan dan terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV melaporkan. Ya, gitu teh nyelur. Kerjaman susah kieu. Segala cara panginten ditempuhnya kanggo minuhan kebutuhan atau napi ya memuaskan, inti namanya memuaskan nafsu anjeunna. Ya, mugi wae kangge kapayuna nya moal aya di kasus-kasus penipuan seperti kieu anu jelas-jelas ieu mah meleg-meleg nipuna gitu nya, ada barangna ge teu aya gitu. Pami misalnya memang barangna aya kene tapi tidak sesuai standar, mungkin eta masih tiasa langkung di langkung enggal di daerah sana. Ieu mah da teu aya barangna. Dan mugia kage kapayuna oge anu nya panginten tos janten korban atanapi anu tertarik kanggo kanggo ya bisnis gitunya, bisnis minyak goreng eta ya mugia tiasa langkung-langkung ditarapti nya. Nemawi panginten nya dulur-dulur oge tos tararang lah standarna sapertos kumaha kanggo bisnis sapertos kitu nya. Berita nu ayeuna masih berita duka deui nya dulur-dulur. Aya jalmi anu kapendak pupus di toilet SPBU di daerah Banjar. Nah, panginten nya namina takdir teh nya urang tingali liputanana. Wildan Hasan Hidayah, warga Bumi Ayu, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam toilet SPBU di Jalan Siliwangi, Kota Banjar, Selasa sore. Kejadian tersebut kali pertama diketahui salah seorang petugas SPBU. Saat kejadian, korban diketahui hendak menunaikan ibadah sholat asar. Namun saat masuk ke toilet SPBU, korban tak kunjung keluar. Bersama istri korban, salah seorang petugas SPBU kemudian mencoba mengecek kondisi korban dengan berulang kali memanggil-manggil korban.
Namun karena tidak mendapat respon, petugas akhirnya mendobrak pintu toilet dan mendapati korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Mau sholat, pas kamar mandi, ya lama. Ditelepon istrinya nggak diangkat. Saya cek kamar mandi, ada yang terkunci kamar mandi. Nggak tahu masuknya pokoknya. Tadi datang sini sendirian apa? Berdua sama istrinya. Berdua, oke. Namanya siapa, Pak? Nggak tahu saya. Untuk kepentingan visum, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Kasusnya kini ditangani oleh Satreskrim Polres Banjar. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Tak itu para dulurnya bogia ieu ge tiasa janten peringatan kanggo urang sadayanya. Untung wae kan aya salah sawios keluargana anu nyakseni yen bahwa anggota keluargana aya nu pupus di tempat eta. Nya mugia wae kanggo kapayuna dulur-dulur ge tiasa langkung waspada, tiasa langkung peduli lingkungan sekitar, langkung empati deui supados ya persatuan dan sareng kesatuan urang teh terjalin, terjaganya. Tah panginten dulur-dulur eta tos sadaya rangkaian berita anu kuaang di gelar di Radar Sepekan Minggon ayeuna mugia kanggo kapayuna langkung seueur deui informasi-informasi anu menarik anu tiasa janten informasi kanggo dulur-dulur sadaya. Oke, panginten aang undur pamit ti payunan dulur-dulur sadaya pendak di Minggon Payun di gelaran Radar Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.